Ya, sebelum ke Babe dan juga ke Bang Mardhani, saya ingin ke Bang Ferdinand yang dari tadi senyum-senyum begitu. Kita mendengar perdebatan antara Babe dan juga dengan Ibu Siska. Ya debat, bertanya lebih Oh dalam. iya. Itu tanya jawab. Tanya jawab lebih baik. dalam. Langsung nih ya. Bang Ferdinand, menurut Bang Ferdinand soal aksi demonstrasi yang dilakukan Jakarta bergerak sudah tepatkah? Sudah sesuaikah? Iya, saya sebetulnya sangat tidak ingin masuk kepada diskusi apakah aksi kemarin tepat atau Dan tidak. ada aksi balasan juga loh di saat Tetapi yang begini, bersamaan, menurut saya bahwa ada satu yang harus kita lihat di Jakarta ini, ternyata polarisasinya belum usai sampai sekarang. Itu yang pertama. Kemudian kalau saya melihat memang Polarisasi apa, Bang? polarisasi di tengah masyarakat kita, penduduk Jakarta polarisasinya belum usai sejak pilkada selesai. Sampai Artinya sekarang belum move on dari pilkada. masih ada, dan ini bukan sekedar residu menurut saya, tetapi Belum move on, kita tanya dulu nih masih singkat ada. nih ke Bu Dewi. Belum move on dari pilkada. Oh sorry, Ibu Siska. Belum move on nih berarti. Maksudnya nggak move on apa? Nggak move on dari pilkada Nggak, gini sebelumnya. ya, kalau misalnya mau ditarik masalah ada perpecahan warga Jakarta gara-gara pilkada, semua juga udah lihat, Mbak. Kami yang kemarin aksi itu, mayoritas ibu-ibu ya, betul-betul ingin menyuarakan aspirasi kami. Lu ya tahu-tahu dikirim itu jawara-jawara yang menghadang kami. Padahal kami itu aksi baik, aksi damai, kami adalah korban banjir. Dihadapkan kepada jawara Tapi yang udah gagap move on nggak perkasa. pertanyaannya? Sebelum kita masuk ke jawara yang datang tiba-tiba menghampiri ibu-ibu begitu, udah move Nah on nggak sekarang dari... kalau menurut tanya begitu, yang di sana move on nggak? Kenapa kita lagi mau aksi? Itu adalah hak semua warga Indonesia Udah saya untuk jelasin, itu bukan jawara yang datang pada hari itu, udah 3 bulan yang lalu akan ada peringatan Maulid. Iya, Pak. Kenapa bikinnya pas peringatan Maulid kita gitu? kan kayak bilang kalau Maulid itu kan di masjid, bukan di jalanan. Di masjid. Tadi aja kan dilihat di masjid. videonya ya Pak, kita tuh dilemparin botol, diteriakin dengan caci maki, diintimidasi di jalan. Padahal Kita itu lagi ibu-ibu. cari siapa yang Masa cari botol. Maulid Oke, ngelemparin kita botol. tunggu, kita tunggu Kita lagi Babe. cari siapa cari, belum Nanti ketemu, kata belum Babe mau ketemu. dijewer gitu ya, kalau Iya. ketemu ya. Nanti dijewer Kita Babe, lagi Bu cari, Dewi, itu emang Bu nggak Siska begitu. pantes. Kita dengar lagi deh ke Bang, balik lagi ke Bang Ferdinand. Jadi memang saya melihatnya hanya sebagai hak berdemokrasi warga Jakarta saja. Ada yang merasa kecewa dan ada yang merasa bahwa pemimpinnya sudah bagus. Itu lumrah saja dalam sebuah demokrasi menurut saya. Apa yang terjadi kemarin hanya memang akan lebih bagus kalau kemarin itu aksi itu tidak ada 2, hanya 1. Entah siapa, salah satu saja. Itu yang pertama. Tapi kalau saya secara pribadi memang selama ini kritis kepada kepemimpinan Bang Anies Baswedan. Saya ini pendukung Anies Baswedan waktu pilkada. Beliau tahu itu. Jadi saya memang mengkritisi beliau karena apa? Saya melihat ada salah fokus yang dijalankan oleh Bang Anies sebagai gubernur untuk mengurus Jakarta. Sejak lama masalah Jakarta kita yang kita ketahui dan semua publik tahu adalah yang pertama paling besar itu adalah banjir dan kedua adalah macet. Ini masalah paling besar. Nah di sini yang saya perhatikan bahwa Anies salah fokus menyelesaikan masalah Jakarta. Nah kenapa kemudian kemarin Jakarta banjirnya merebak tiba-tiba memang sangat besar? Ada juga faktornya, tidak mendadak atau tidak tiba-tiba. Curah hujan yang luar biasa besar juga harus kita akui sebagai penyebabnya. Tetapi di luar itu memang apa yang dilakukan Anies selama mulai menjabat dari 2017 sampai kemarin itu, saya belum melihat beliau serius menyelesaikan masalah banjir. Itu yang pertama. Tetapi Anies betul-betul serius mempercantik Jakarta selama periode kepemimpinan beliau sampai sekarang, itu betul. Kita memang melihat, kita mengakui ada wilayah-wilayah yang tampilannya makin cantik. Itu bagus untuk Jakarta, tetapi masalahnya sekarang mana yang harus kita prioritaskan? Memperindah kota atau menyelesaikan masalah kota? Bagi saya, kenapa saya kritis kepada Anies? Beliau saya anggap gagal fokus menyelesaikan karena tidak fokus kepada penyelesaian masalah kota dulu, yaitu banjir dan macet. Ya. Nah masalah banjir ini memang saya mendengar beberapa kali Bang Anies bicara tentang air harus dimasukkan ke bumi. Itu betul, udah hukum air yang memang dia pasti akan mencari tempat yang rendah. Tetapi harus kita pahami posisi Jakarta ini, kondisi tanahnya sudah lebih rendah dari permukaan laut. Susah kita, dan kondisi tanah juga ini tanah yang sudah jenuh. Tiap hari dilindas mobil, bangunan banyak. Bagaimana mungkin tanah Jakarta ini bisa menyerap air dengan mudah? Maka tentu air yang ada di Jakarta ini harus dibuang. Entah kemana, entah ke laut, entah kemana lah. Yang ada sekarang ya laut. Maka saluran air ke laut ini yang harus dituntaskan oleh Anies. Nah ini yang tidak dilakukan oleh Anies.
Inilah kenapa saya kritis dan sangat keras mengkritik kepemimpinan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Jakarta yang macet. Ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya masih ada solusi lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Bukan menerapkan seperti sekarang ganjil genap. Ganjil genap ini adalah sebuah kebijakan yang memaksa sekali ya. Ada alternatif lain sebetulnya tetapi tidak dipilih. Tapi memang ya harus rajin gubernurnya bekerja untuk menerapkan kebijakan-kebijakan lain. Melakukan pembatasan-pembatasan jam kerja, mengelola jam kerja antara PNS, swasta, sekolah. Itu kan bagian-bagian dari lain. Banyak. Kalau nanti saya cerita satu persatu jadi menggurui, Kita tidak fokus elok. dulu Ya. nih kita soal Tetapi banjir. yang paling penting sekarang adalah bagaimana sebetulnya Anies ini menjadi pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah Jakarta. Nah kalau masalah Jakarta tidak selesai, genangan sedikit pun itu akan menjadi bahan untuk menyerang kepemimpinan beliau. Oke. Macet sedikit akan terjadi, sehingga ini tidak akan pernah selesai sampai nanti gubernur pun berganti atau beliau menjabat periode kedua. Jadi nggak Ini move akan on gitu selalu. ya. Oke, Ini kita akan selalu tangkap poinnya. terjadi, ya. Kita tangkap Seperti poinnya. itu.